Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID Channel. Saat ini Anda sedang menyaksikan THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai sering sedekah tapi jarang ibadah. Setelah itu kita akan tanya-tanya nih sama Ustadz Kafi mengenai topik hari ini. Pastinya kita juga akan bacain dan jawab pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel. Baik, langsung aja Ustadz, tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda, amma ba'du. Pemirsa Oksigen ID Channel yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara sedekah adalah sarana ibadah yang begitu luas cakupannya. Dan sedekah ini adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking luasnya sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, senyum saja itu bisa dianggap sedekah. Ya, tahlil kita, ya, tasbih kita, zikir kita kepada Allah itu juga bisa dianggap sedekah. Jadi yang namanya sedekah bukan melulu ya dengan harta, akan tetapi kebaikan-kebaikan itu juga bisa dikategorikan sebagai sedekah. Akan tetapi yang menjadi problem, masalah di kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang dia rajin sedekah akan tetapi dia masih bermaksiat kepada Allah atau jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagaimana? Nah, hal itu ternyata sudah Allah ketahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan juga sifat maaf dari orang tersebut itu jauh lebih baik daripada orang yang sedekah yatba'uha adza. Kemudian di dalam sedekah tersebut ada perkataan yang buruk yang bisa menyakiti orang lain. Sesungguhnya Allah itu adalah yang maha kaya dan maha penyantun. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, pemaaf dan juga kata-kata baik itu dikategorikan sebagai lebih baik ketimbang sedekah yang diikuti oleh rasa sakit kepada orang yang diberikan. Artinya, berarti tidak setiap sedekah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tergantung niat daripada masing-masing orang yang mensedekahkan. Kan ada juga orang yang sedekah hanya ingin dipandang ya oleh manusia. Masya Allah. Hanya ingin disebut namanya, hanya ingin dipuji namanya. Ada orang yang seperti itu. Dia ingin sedekah, ingin namanya sohor, terkenal. Namun ada juga orang yang dia sedekah yang tidak ingin ya namanya itu dipublish, ya, maka dituliskan dari hamba Allah atau dia tidak mau disebutkan namanya dan lain sebagainya. Nah, ternyata Allah sudah tahu sifat daripada hambanya. Oh, ternyata manusia ini sedekah, ada yang dia melakukan sedekah tapi dia jarang ibadah. Kenapa? Oh, ternyata niatnya biasanya yang seperti itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin mencari pujian, hanya ingin mencari sensasi dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, biasanya dia menghindari hal-hal tersebut. Dia sedekah juga, namun juga dia rajin ibadah kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min shadaqatin ahabbu ilallah illa qaulun ma'ruf." Salah satu sedekah yang paling dicintai Allah adalah perkataan baik. Nah, ini ya, perkataan baik. Sebenarnya orang itu akan merasa tenang, akan merasa nyaman apabila tutur kata lawan bicaranya membuat hati orang itu nyaman dan senang. Apa salahnya sih kalau kita nih misalkan teman-teman ketika kita berbicara dengan teman, sahabat kita, kemudian kita memuji, Masya Allah gantengnya, Masya Allah bagusnya,
masya Allah cantiknya, kan begitu. Sehingga orang itu tersimpuh, ya, senang, bahagia, padahal dengan tutur kata yang baik. Ini lain kalau misalkan dengan yang kata-kata kasar, maka hal itu ya menyebabkan salah satunya sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas tentang sedekah lebih luas lagi insyaallah. Oke, baik. Sebenarnya sedekah itu sangat mudah ya. Betul. Dan juga tergantung dari niat, apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali ya yang sedekah tapi di-record dan di-upload ke sosial media. Ya, niatnya bukannya sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi ingin dipuji. Baik Ustadz, kita hold dulu. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel, tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kembali lagi di THR Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel ya. Baik Ustadz, pertanyaan pertama, bagaimana jika ada orang terdekat yang jarang sholat namun suka bersedekah, karirnya juga bagus? Khawatir hal tersebut adalah istidraj, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, baik. Masya Allah ya, ini dia rajin sedekah tapi jarang sholat. Yang pertama sebagai orang terdekat yaitu mengingatkan bahwa sholat itu adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sholat ya itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Tapi orang yang dia jarang sholat ya, kemudian dia masih bermaksiat ya, artinya dia sedekah tapi dia masih bermaksiat kepada Allah, ya, dia lam yazdad illa bu'dan, nggak ada bertambah kecuali dia makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan dia, ayo kita rajin sholat, sayang loh sedekahnya, biar lebih mantap lagi, biar lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa jadi kalau dia belum juga, bisa jadi itu adalah istidraj. Karena istidraj itu adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang memang sudah dicuekin oleh Allah, ya. Istilahnya dia sudah tersesat, justru diberikan kesesatan lagi kepada Allah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hatinya sudah sakit, ditambah lagi sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta hakikatnya itu bukan kenikmatan dunia, justru itu adalah penyakit buat dia. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, apakah amalan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jarang sholat? Baik. Bismillah ya. Sedekahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah namun dia tidak sholat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, sedekah itu adalah amal soleh. Kalau misalkan kita tidak dikatakan tidak diterima, maka itu sama saja kita membatasi kebaikan daripada hal yang dilakukan oleh orang lain. Membatasi Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada ganjarannya. Akan tetapi sholat ini menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Maka yang bagus itu sholat juga, sedekah juga, ya, agar lebih melengkapi. Apalagi sholat itu menjadi hal yang paling wajib bagi kita umat muslim. Maka kalau kita meninggalkan sholat, ya salam, dia rajin sedekah, bisa jadi sedekahnya itu menjadi amal yang sia-sia. Amilatun nasibah, ya. Amal yang banyak tapi sia-sia. Kita kan nggak pengen, karena sholat itu satunya adalah menggugurkan dosa, dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Jadi bagusnya sholat juga dijaga, sedekah juga. Harus seimbang ya. Betul, harus seimbang. Oke Ustadz, bagaimana dengan orang yang sudah rajin sholat, rajin sedekah, tapi belum sukses dan kaya? Baik, ini kenapa kok saya udah rajin sedekah, tapi saya juga udah rajin sholat, tiap hari saya tahajud, saya duha dan lain sebagainya, kok orang lain kaya, saya biasa aja. Berarti kalau dia masih mengharapkan kaya, dia sholat dan juga sedekah bukan karena Allah. Karena ukuran orang yang hebat dalam sholat, dia khusyuk sholatnya, dia bisa mengambil hikmah dari sholatnya dan sedekahnya, dia menganggap bahwa harta kekayaan itu bukanlah apa-apa. Apa yang Allah bagi ya kepada kita, berikan kepada kita, baik kecil maupun besar, dia akan terima dengan lapang dada.
Maka diibaratkan orang seperti orang yang bersyukur, tanahnya subur, dikasih sedikit, ya, airnya, tapi dia bisa tumbuh banyak. Tapi kalau orang yang mohon maaf, ya, dia ingkar, kufur nikmat, selalu mengeluh, itu diibaratkan seperti tanah yang kering. Dikasih banyak air, tanaman itu tidak akan bisa tumbuh. Kenapa? Karena sudah kering. Jadi ini harus kita seimbangkan antara sedekah dan sholat, dan kita luruskan niatnya agar sholat dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik Ustadz, kita hold dulu setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kembali lagi di THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Kafi. Ustadz, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ada informasi hewan yang tidak disukai Nabi Muhammad. Oke, kita lihat cuplikan berikut ini. Hewan yang dibenci Nabi Muhammad. Di dalam Islam kita diajarkan untuk menghargai kehidupan sesama makhluk Allah. Namun Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum Islam mengizinkan manusia untuk membunuh beberapa hewan tertentu. Bahkan beberapa hewan yang dibenci Nabi Muhammad SAW, berikut ulasannya. Pada saat Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur, tiba-tiba terdengar suara cicak yang besar, sehingga menarik perhatian kaum Quraisy pada waktu itu untuk masuk ke dalam gua. Untung saja niatan itu tidak terlaksana karena diselamatkan oleh jaring laba-laba. Bahkan yang dipercayai oleh umat muslim yaitu suatu ketika Nabi Ibrahim yang sedang diselimuti oleh api lalu datang seekor cicak meniupnya, sehingga api tersebut semakin membesar. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, akan dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah SAW sedang khusyuk menunaikan ibadah sholat, tiba-tiba datang seekor cicak di atas masjid dan membuang kotoran tepat mengenai tubuh Rasulullah. Sehingga muncullah hadis dari Aisyah, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak maka Allah akan menghapuskan 7 kesalahan atasnya. Pemirsa Oksigen ID Channel, ternyata tidak hanya cicak saja yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Manusia juga akan mendapat pahala jika membunuh hewan buas dan liar yang membahayakannya. Nah, itu tadi hewan yang tidak disukai Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa hukum orang yang jarang sholat ataupun ibadah? Baik, orang yang jarang sholat dan juga ibadah. Hukumnya ini bisa jadi tergantung. Kalau dia memang benar-benar lupa, maka hukumnya itu dia hanya mendapatkan dosa. Tapi apabila dia tidak mengerjakan sholat karena ingkar dan memang tidak mau mengerjakan sholat, ya dengan itu bisa ya? Jadi ya dengan sengaja, dengan ingkar. Ingkar artinya menolak. Saya nggak mau sholat lah, padahal dia Islam. Ya, maka dia telah keluar dari Islam. Karena hadis Rasulullah SAW, man tarakas sholah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat secara sengaja, artinya benar-benar tidak mau, maka bisa jadi dia disebut atau sudah keluar daripada Islam, kafir. Artinya menolak daripada ibadah sholat itu sendiri. Maka kita harus hindari hal-hal tersebut. Nauzubillah min dzalik. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai orang yang tidak mau bersedekah karena takut miskin, Ustadz? Iya. Sedekah tapi takut miskin. Oke. Pemirsa Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya sedekah tidak akan pernah bisa ya, atau menjadikan kita miskin. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan.
Memang kita sedekah, misalkan kita sedekah 100.000 beramal, kemudian memang tidak Allah ganti dengan 100.000, tapi boleh jadi Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagai contoh, kita terhindar dari kecelakaan, kita terhindar dari namanya bencana, bahaya. Itu adalah bagian daripada Allah balas sedekah kita. Jadi yang namanya sedekah itu bukan hanya dibalas dengan harta, bukan. Pahala sudah pasti, akan tetapi bisa jadi memberikan keselamatan untuk kita. Oleh karena itu, jangan berpikir sedekah itu akan diganti oleh Allah ya saja gitu, berupa materi. Akan tetapi yang non materi pun itu pasti Allah akan berikan. Mudah-mudahan sedekah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena memang sedekah itu bukan tidak melulu tentang materi ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Kaffi atas tausiahnya dan jawaban semua dari pertanyaan pemirsa Oksigen ID Channel di rumah ya. Baik Ustadz, saat ini kita sudah berada di penghujung acara dan sudah mendekati waktu berbuka puasa. Terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID Channel telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa saksikan episode THR selanjutnya di waktu yang sama setiap harinya. Saya Anindi dan Ustadz Kaffi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.